Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita masih dapat berjumpa kembali di channel YouTube ini. Sholawat serta salam tak pernah ketinggalan kita haturkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saja sahabat YouTube semua selalu diberikan keselamatan, dipenuhi keberlimpahan rezeki, dan dijauhkan dari segala kesusahan. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, setiap orang dalam membangun mahligai rumah tangga pastinya mendambakan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Akan tetapi cobaan hidup pasti selalu ada. Maka oleh karena itu setiap pasangan membutuhkan kesadaran dan mampu menekan ego masing-masing supaya keharmonisan dalam rumah tangga tetap tercipta di setiap saat. Kedudukan seorang pria di dalam rumah tangga sudah dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas bagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan-jalan yang menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dalam petikan ayat di atas sudah diterangkan bahwasanya seorang laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Akan tetapi perlu kita sadari dalam kehidupan berumah tangga, tak jarang para suami melakukan perbuatan yang melanggar tuntunan agama dan melanggar hak-hak seorang istri. Maka sebab itu para suami perlu mengetahui tindakan-tindakan yang oleh ajaran agama Islam adalah sebuah dosa bagi seorang suami kepada istrinya. Lalu apa saja dosa suami kepada istri? Alangkah baiknya sahabat YouTube semua yang dimuliakan oleh Allah, like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan memberi kemanfaatan bagi sesama. Ini dia 9 dosa suami kepada istri. 1. Tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga. Kebanyakan para suami beranggapan pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan para istri. Padahal sudah seharusnya sebuah rumah tangga adalah tanggung jawab antara suami dan istri. Banyak sekali Rasulullah mencontohkan perbuatan akhlak mulia seorang suami yang ringan tangan membantu pekerjaan rumah tangga. Sebagaimana tertuang dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat maka beliau pun keluar untuk sholat. 2. Menyakiti istri secara fisik atau KDRT. Hidup rumah tangga tak pernah lepas dari namanya prahara atau perselisih faham dengan pasangan. Kadang perselisihan kecil saja tak bisa diselesaikan dengan komunikasi. Ujung-ujungnya yaitu dengan kekerasan. Banyak sekali kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga. Padahal perbuatan kekerasan dalam rumah tangga merupakan dosa besar, karena seorang istri seharusnya diberi rasa nyaman dan merasa terlindungi. Rasulullah bersabda, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan,
memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekannya. 3. Tidak mengajarkan ilmu agama. Salah satu kewajiban seorang suami adalah mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anaknya guna memelihara keluarga dari siksa api neraka kelak. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan." Dari petikan surat di atas, sangat begitu lugas penjelasan bahwa seorang suami memiliki kewajiban mengajarkan akhlak yang baik kepada istri dan anak-anaknya agar sekeluarga terhindar dari panasnya api neraka. 4. Tidak merasa cemburu. Sifat cemburu adalah salah satu sifat dasar manusia kepada seseorang. Dalam membina rumah tangga, sifat cemburu kadang dibutuhkan. Selain untuk bumbu-bumbu cinta dalam membina rumah tangga, rasa cemburu dari seorang suami juga bisa menjaga keluarga dari sifat dan sikap tercela. Tetapi perlu juga diperhatikan, rasa cemburu yang berlebihan kepada pasangan malah bisa jadi percikan-percikan masalah, sehingga mahligai rumah tangga bisa-bisa mengalami keretakan. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i sudah dijelaskan 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayut. Yang dimaksud ad-dayut atau dayut di sini ialah seorang laki-laki dalam rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan kepada istri ataupun keluarganya. Jadi perilaku yang salah yang dilanggar oleh istri ataupun anak-anaknya pun tidak mendapat teguran dari suami. Hal ini tidak dianjurkan dalam ajaran agama Islam, sebab bisa membawa dampak yang kurang baik untuk keluarganya. 5. Membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami. Dalam biduk rumah tangga kadang tak lepas dari persoalan ekonomi. Apalagi di zaman sekarang, banyak sekali di sekitar kita seorang istri yang bekerja untuk membantu keluarga. Akan tetapi, ketika seorang istri ikut bekerja membantu perekonomian, malah si suami bermalas-malasan, tanpa memikirkan bahwa tugas seorang suami adalah kepala rumah tangga yang wajib untuk bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Apabila seorang suami tidak bekerja karena malas dan semua kebutuhan ekonomi yang memenuhi istri, maka suami seperti itu adalah suami yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi, dan Nasa'i. Dari hadis tersebut menerangkan bahwa yang seharusnya memegang peranan penting dalam keberlangsungan hidup keluarganya adalah sang suami. Jika seorang suami hidupnya menggantungkan kepada seorang istri, maka hidupnya tidak akan beruntung. Satu pesan penting untuk suami dan para calon suami: sebelum membangun rumah tangga, sebaiknya dipikirkan secara matang-matang terlebih dahulu, agar suatu ketika membangun rumah tangga, seorang suami dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. 6. Meremehkan kedudukan seorang istri. Seorang suami kadangkala kalau merasa sudah menafkahi keluarganya merasa jumawa. Apabila seorang istri sebagai ibu rumah tangga biasa yang kesehariannya di rumah saja, seorang suami pasti meremehkannya. Untuk sahabat YouTube semua, semoga kita sebagai seorang suami tidak mempunyai sikap meremehkan istri. Seperti kita ketahui bahwa kedudukan seorang istri adalah tiang dalam bangunan. Jika sudah sepatutnya dalam membangun sebuah keluarga saling menutupi kejelekan keluarga. 7. Tidak menafkahi istri.
Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi kalau seorang suami tidak mempunyai rasa malu apabila tidak bekerja. Bahkan seorang suami merasa bangga ketika seorang istrinya yang bekerja. Seandainya kalau kita mau berpikir dengan jernih, seseorang wanita yang rela mengandung dan melahirkan anak untuk suami, namun sebuah perjuangan yang mempertaruhkan nyawa tersebut seakan tidak berarti di mata sang suami. Suami-suami yang seperti inilah yang sangat berdosa. Rasulullah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia melantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad dan Tabrani. 8. Memiliki perasaan benci kepada istri. Perasaan benci adalah sifat tidak senang kepada orang lain yang berkepanjangan, walaupun orang yang dibenci berbuat baik kepada orang yang membencinya. Rasulullah bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istri yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas sudah sangat gamblang dijelaskan, seorang suami tidak boleh membenci istri sendiri, karena tidak semua sifat dan sikap yang ada pada istri kita selalu jelek. Akan tetapi, di balik kejelekan seorang istri, pasti ada salah satu sifat dan sikap yang baik. 9. Menyebarkan aib istri. Di dalam rumah tangga, aib seorang istri adalah aib keluarga juga. Dan sebagai anggota keluarga, sudah berkewajiban untuk menjaga aib tersebut, agar tidak menjadi buah bibir di masyarakat. Tak jarang juga seorang suami yang suka menyebarluaskan aib istri kepada orang lain. Perbuatan inilah sangat berdosa dalam ajaran agama Islam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Demikian sahabat YouTube semua, inilah penjelasan 9 dosa suami kepada istri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.